Bapa di surga yang penuh kasih, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerendahan. Kami menyadari bahwa kami hanyalah hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menggembalakan umat-Mu. Tuhan, seringkali kami jatuh dalam kelemahan kami sendiri, terjebak dalam perbedaan, bahkan tanpa sadar saling menyalahkan satu sama lain. Tetapi hari ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu yang menegur, mengajar, sekaligus meneguhkan kami. Bukalah hati dan pikiran kami supaya melalui firman-Mu, kami semakin mengerti bahwa Engkau memanggil kami bukan untuk berselisih, melainkan untuk bersatu demi kemajuan Injil-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, sehingga nasihat dan firman yang akan kami dengar sungguh menjadi pelita bagi langkah kami dalam pelayanan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudari, sebagai hamba Tuhan yang terkasih, kita semua dipanggil bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk meninggikan Kristus. Panggilan kita adalah melayani jemaat, menggembalakan umat, dan membawa mereka kepada pengenalan yang benar akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa dalam perjalanan pelayanan, seringkali muncul perbedaan pendapat, cara pandang, bahkan perbedaan strategi dalam melayani. Sayangnya, perbedaan itu kerap berujung pada saling menyalahkan, saling merendahkan, bahkan tidak jarang menjadi batu sandungan bagi tubuh Kristus. Firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kita dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seya sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Paulus menegaskan bahwa kesatuan adalah hal yang mutlak dalam tubuh Kristus. Bila kita, para hamba Tuhan, justru saling berselisih, dan apalagi sampai mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya kita katakan, bagaimana mungkin jemaat bisa belajar tentang kasih dan persatuan? Yesus sendiri berdoa dalam Yohanes pasal 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Doa Yesus ini menjadi dasar yang kuat bahwa kesatuan para pengikut Kristus adalah kunci supaya dunia melihat kesaksian Injil. Dengan kata lain, perpecahan di antara hamba-hamba Tuhan akan melemahkan kuasa kesaksian gereja di hadapan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab juga mengingatkan kita di dalam Galatia pasal 5 ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Saling menyalahkan, saling menyerang, sama sekali tidak mendatangkan berkat, justru membuat pelayanan kita runtuh dari dalam. Iblis tahu bahwa ia tidak bisa menghancurkan gereja dari luar, maka ia berusaha membuat kita berpecah di dalam. Karena itu, kita harus lebih waspada. Mari kita belajar dari tubuh manusia. Dalam tubuh, setiap anggota memiliki fungsi yang berbeda, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan. Tidak ada satu anggota yang bisa berdiri sendiri. Demikianlah juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Artinya, tidak peduli apakah kita melayani di gereja besar atau kecil, di kota atau di desa, di tempat yang terlihat atau tersembunyi, semua pelayanan itu adalah bagian dari satu tubuh Kristus. Karena itu, marilah kita berhenti saling menyalahkan. Jangan sampai kita terjebak dalam perdebatan siapa yang paling benar, siapa yang paling rohani, atau siapa yang paling dipakai Tuhan. Ingatlah perkataan Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 3-4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hamba-hamba Tuhan, mari kita satukan hati. Kita punya musuh yang sama, yaitu iblis, bukan sesama pendeta. Kita punya tujuan yang sama, yaitu memberitakan Injil Kerajaan-Nya. Dan kita punya Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus umat manusia. Bersatu bukan berarti seragam, tetapi berarti sehati dalam visi dan misi, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Bila para hamba Tuhan bersatu, maka kuasa Tuhan akan semakin nyata.
Seperti kata kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 dan 3, sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Karena itu, mari kita berhenti melihat perbedaan sebagai alasan untuk bertikai, tetapi mari kita melihatnya sebagai kekayaan yang bisa saling melengkapi. Jangan saling menyalahkan, tetapi saling menguatkan. Jangan saling menjatuhkan, tetapi saling menopang. Dengan begitu, nama Tuhan Yesus akan dimuliakan, gereja akan bertumbuh, dan dunia akan percaya bahwa Kristus sungguh hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman dan nasihat-Mu hari ini. Kami menyadari betapa pentingnya hidup dalam persatuan sebagai hamba-hamba Tuhan. Ampunilah kami bila selama ini kami lebih banyak melihat perbedaan daripada panggilan bersama. Tuhan, satukan hati para hamba-Mu, agar kami tidak saling menyalahkan, tetapi saling menopang, saling menguatkan, dan bersama-sama menunaikan amanat agung-Mu. Biarlah pelayanan kami bukan untuk kemuliaan diri, melainkan hanya untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun setiap langkah kami, dan biarlah kesatuan di antara para pelayan-Mu menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia, bahwa Kristus benar-benar hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Haleluya. Amin.